Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD beserta Ibu Dr. Lis Ratnawulan SSI MT sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan. Dan tak lupa rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik Bapak dan Ibu, izinkanlah kami kelompok 5 yang terdiri dari Pak Abdurrahman, kemudian saya Ari Nuryana, dan Kang Ferry Kang Ferry Ahmad Komarudin untuk mempresentasikan hasil praktikum kami tentang suatu materi yang diberikan kepada kami, yaitu mengolah data statistik inferensi, yang lebih khususnya yaitu independent samples atau independent test. Nah, seperti biasa, tugas saya yaitu menyampaikan pendahuluan dari mini makalah ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan di pendahuluan ini apa sih itu independent test. Nah, di sini saya mengutip dari modul yang diberikan oleh Ibu dosen tercinta, Ibu Prof, tentang pengertian independent test. Di sini dijelaskan bahwa independent test adalah sebuah uji komparatif atau uji perbedaan untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata atau mean yang bermakna signifikan antara dua kelompok yang bebas. Nah, di sini saya mengambil sebuah kesimpulan dari pengertian ini bahwa ketika dikaitkan dengan proses pembelajaran pada mata pelajaran, dan yang saya ambil mata pelajaran yang dilakukan independent test ini adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Maksudnya apabila seorang guru ingin mengetahui perbedaan dari hasil proses pembelajaran yang sudah diberikannya, dia menggunakan dua model pembelajaran di kelas yang berbeda. Apakah ada perbedaan dengan dua model yang dilaksanakan atau diberikan kepada peserta didiknya? Antara misalkan saya di sini mengambil 7A dan 7E di SMP Negeri 17 Kota Bandung. Nah, nanti hasilnya dari uji independent test ini, adakah perbedaan yang signifikan hasil rata-ratanya dengan menggunakan dua model di dua kelas 7A dan 7E. Nah, baik. Materi yang saya ambil pada mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk dilakukan independent test adalah sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, yaitu dengan menggunakan dua model marketplace dan inside outside circle. Nah, itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua model pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu marketplace. Di sini diartikan bahwa marketplace itu merupakan metode pembelajaran yang berupa kegiatan pasar. Nah, kegiatan pasar di mana siswa dapat melakukan aktivitas jual beli informasi. Terdapat kelompok siswa pemilik informasi untuk dijual kepada kelompok lain, dan kelompok siswa yang membeli informasi. Informasi yang diperjualbelikan adalah materi yang dipelajari pada hari itu, yaitu materi tadi, materi tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Dalam marketplace ini, layaknya pembelajaran nanti dibuat seperti proses orang yang sedang jual beli di pasar. Ada orang yang menawar, ada orang yang menjual. Menawar barang itu, kemudian menjual barang itu dengan harga tertentu. Tetapi dalam proses pembelajaran, ada seseorang yang menawarkan
atau menawar barang itu, menawar harga itu dengan dia terlebih dahulu memberikan informasi kepada orang yang akan menjual. Maksud menjual di sini adalah memberikan kembali, menjawab kembali tawaran-tawaran dengan materi yang sudah diberikan oleh temannya, dijawab dengan materi-materi yang dia miliki, yang dia ketahui. Maka akan terjadilah proses pembelajaran marketplace atau proses pembelajaran seperti layaknya orang yang sedang jual beli. Itu secara sekilas itu tentang model pembelajaran marketplace. Di sini ada langkah-langkah juga, namun takutnya terlalu panjang, saya tidak akan jelaskan langkah-langkah secara mendetail. Jadi saya memberikan gambaran saja tentang apa sih itu marketplace. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan model inside outside circle, atau saya di sini menyingkatnya dengan IOC. Nah, IOC atau inside outside circle adalah model pembelajaran dengan sistem lingkaran kecil dan lingkaran besar, di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Ini maksudnya proses pembelajaran nanti guru PAI di dalam kelas memodif ruangan, memodif suasana pembelajaran dengan membuat lingkaran. Ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Yang mana pada intinya sama dengan model pembelajaran MP atau Marketplace Activity. Intinya sama untuk menukar informasi, untuk menukar pengetahuan antara si lingkaran kecil dengan lingkaran besar, antara orang-orang yang ada di lingkaran kecil dengan orang-orang yang ada di lingkaran besar. Pada akhirnya menukar informasi untuk saling mengetahui antara informasi yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di lingkaran kecil dengan orang-orang yang ada di lingkaran besar. Nah, sehingga dengan hal itu akan terbentuklah adanya diskusi, kemudian kerjasama antara sesama peserta didik. Dan nanti pada akhirnya peserta didik diharapkan untuk lebih mengetahui dan memahami sejarah dakwah Nabi periode Madinah. Nah, itu. Kemudian tugas terakhir saya untuk menyampaikan yaitu data nilai siswa yang saya ambil dari kelas 7A dan kelas 7E. Tadi sudah dikatakan kelas 7A menggunakan pembelajaran MP atau Marketplace, dan kelas 7E menggunakan pembelajaran IOC atau Inside Outside Circle. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ini data nilainya. S1 ini maksudnya student 1 atau siswa 1. Saya tidak menuliskan nama peserta didik, tapi dengan menggunakan istilah S1 atau student 1, S2, S3, dan sampai terakhir yaitu S25. Di kelas 7E dan 7A ini ada 25 peserta didik di masing-masing kelasnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ini sangat variatif sekali nilai yang ada di dalam tabel ini. Dan saya sudah menentukan bahwa dalam tabel ini dari kelas 7A nilai yang paling besar yaitu 88, kemudian nilai yang paling kecil yaitu 65 di tabel kelas 7A dengan menggunakan model pembelajaran Marketplace. Kemudian di kelas 7E nilai yang paling besar yaitu 83 dan nilai yang paling kecil yaitu 55. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu terkait pendahuluan mengenai mini makalah tentang independent test ini. Lebih jelasnya nanti Bapak dan Ibu tetap stay, ikuti penjelasan kami, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Nanti akan ada dua rekan saya yang akan menjelaskan, Pak Abdurrahman dan Pak Ferry, terkait bagaimana sih menganalisis data dengan menggunakan independent test dan menggunakan aplikasi SPSS versi 26 tentunya yang kami gunakan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan
Yang kurang berkenan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hari Nuryana yang sudah memberikan pendahuluan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan analisis data dari data statistik inferensial yang terdiri dari dua, yaitu data yang bersifat parametrik dan yang kedua yang bersifat non-parametrik. Kemudian dari analisis data ini kita seperti biasa merumuskan apa yang menjadi hipotesis. Yang pertama yaitu H0, kita akan berhipotesis yang pertama merumuskan tidak dapat perbedaan hasil belajar antara metode yang digunakan yaitu MPA, Marketplace Activity, dan juga dengan siswa yang belajar dengan metode Inside Outside Circle atau IOC. Kemudian kita bandingkan dengan hipotesis kerja yaitu H1 yang terdapat perbedaan antara hasil belajar PAI antara siswa yang menggunakan metode dengan pembelajaran Marketplace Activity atau MPA dengan siswa yang belajarnya dengan menggunakan pembelajaran metode Inside Outside Circle atau IOC. Dalam hal ini MPA itu menjadi kelas eksperimen, kemudian yang IOC ini menjadi kelas kontrol. Nah, kemudian kita bandingkan karena ini adalah dua data yang independen, kemudian sampelnya berbeda, yang masing-masing antara pembelajaran yang menggunakan Marketplace dan juga IOC. Nah, ini juga kita bandingkan bagaimana kita menganalisisnya dengan tahapan-tahapan yang ketiga dan keempat. Sedangkan yang ke-1 dan yang kedua, itu yang pertama itu antara 0 sampai 100, yang nilainya 0 antara 0 sampai 100, kita tidak uji dengan software statistik SPSS versi 26. Kemudian yang kedua itu kita antara data yang ke-1 dan kedua itu kita tidak bandingkan karena ini adalah data yang berbeda. Kemudian yang akan kita uji adalah uji normalitas data, kemudian homogenitas variansnya. Kita tahu di sini ada populasi ya, statistik inferensial, dan juga dalam artian statistik induktif, probabilitas dengan populasi yang masing-masing berbeda. Nah, bagaimana setelah kita uji normalitas homogenitas dengan menggunakan software SPSS 26, maka kita lihat tes normality-nya, signifikansi di sini 0,200. Kemudian itu untuk Kolmogorov-Smirnov-nya. Kemudian Sperry-Wilk-nya itu 0,238. Artinya kita lihat, kita bandingkan dengan pembelajaran yang berbeda di kelas kontrol ya, masing-masing MPA ini menjadi kelas eksperimen, kemudian OEC ini kelas kontrol. Kita bandingkan statistiknya, Kolmogorov-Smirnov-nya itu 0,113. Kemudian di signifikansi Sperry-Wilk-nya itu 0,240. Nah, setelah kita analisis, maka yang menggunakan metode pembelajaran Marketplace dan IOC ini adalah lebih besar dari 0,05. Artinya 0,200 ini lebih besar dari 0,05. Artinya ini kita datanya itu normal. Kemudian dari Kiki plotnya kita lihat dari titik-titik yang ada itu hampir mendekati semuanya ke garis lurus diagonal
yang ada. Adapun tidak jauh beda dengan hasil belajar dari Wikiplot, hasil belajar dari metode pembelajaran IOC. Nah, ini kita bisa generalisasikan bahwa ada hubungan dan juga perbedaan yang tidak signifikan antara metode pembelajaran MPA dan IOC ini, dan kita tes homogenitasnya. Ini homogen sekali dan dari nilai-nilai yang ada. Dan yang selanjutnya kita rumuskan hipotesis selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Ferry. Kepada Pak Ferry saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk langkah selanjutnya akan dipandu oleh saya dalam pengujian hipotesis. Karena kedua asumsi seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya dalam menguji hipotesis ini kita menggunakan statistik parametrik, yaitu uji T independent sample. Artinya kedua sampel tersebut tidak berhubungan. Kita tinggal pilih saja di menu bar analyze, tinggal kita klik analyze, kemudian pilih submenu compare mean, lalu pilih independent sample di test. Setelah diolah, maka kita akan lihat hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, maka akan kita lihat hasilnya dalam tabel ini, yaitu grup statistik. Dari kedua pembelajaran ini dan kedua kelas tentunya, jumlah siswa dalam satu kelas yang menggunakan model pembelajaran marketplace 25, begitupun dengan satu kelas yang lagi menggunakan pembelajaran inside outside circle berjumlah 25. Kalau dalam pembelajaran marketplace kita lihat hasil min-nya sebesar 78,6800. Adapun dalam kelas yang lain menggunakan model pembelajaran inside outside circle mempunyai min sejumlah 70,3200. Maka dari angka min ini kita melihat ternyata ada perbedaan Bapak Ibu dari pembelajaran satu kelas yang menggunakan marketplace dan satu kelasnya lagi menggunakan inside outside circle. Tapi untuk memastikan nilai signifikansi itu apakah signifikansi atau tidak, atau berarti atau tidak, bermakna atau tidak, maka kita lihat ke tabel selanjutnya yang dinamai dengan tabel independent simple t-test. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, quality of variance-nya, test for quality of variance-nya punya nilai signifikansi 0,154 yang ternyata nilai ini sama dengan tes homogenitas varian yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya, dan nilainya sama, yaitu 0,154. Maka itu berarti menandakan bahwa kedua data, baik model pembelajaran marketplace atau satu kelasnya yang lagi dengan inside outside circle, mempunyai varian yang homogen. Maka dalam menafsirkan tabel independent sample test ini, kita mengacu pada equal variance issue. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini test for quality of means-nya punya nilai signifikansi 0,00. Maka kalau kita lihat kaidahnya dalam pengujian hipotesis, Bapak Ibu sekalian, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Karena tadi kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,00, maka dapat kita simpulkan nilai 0,000 ini, nilai signifikansi 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak
dan HI atau hipotesis alternatif diterima. Maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajar dengan marketplace dengan siswa yang belajar dengan inside outside circle. Kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, maka dari pengujian hipotesisnya ternyata terdapat perbedaan hasil belajar PAI. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ada nilai mean difference. Hasil dari mean difference yang ini Bapak Ibu sekalian, ini hasil daripada dengan model pembelajaran marketplace dikurangi model dengan jumlah data model pembelajaran inside outside circle. Maka hasilnya 8,3600. Maka titik selisih perbedaannya dari 4,58693 sampai 12,13307, yaitu 95% confident interval of difference, artinya terdapat perbedaan dari kedua model pembelajaran itu. Maka Bapak Ibu sekalian dapat kita simpulkan sekali lagi, setelah kita analisis, maka dapat kita simpulkan terdapat perbedaan hasil belajar PAI antara siswa yang belajar dengan marketplace dan siswa yang belajar dengan inside outside circle. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian hasil analisis dari kelompok 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.